Islam dari perayaan Idul Adha. Motif pengamen angklung jalanan dan pandangan dari pengendara di Yogyakarta. Transportasi gratis bersama teman bus. Selamat sore Akademia, apa kabar Anda hari ini? Anda sedang menyaksikan Beranda pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kami akan menemani Akademia selama 10 menit ke depan dengan kumpulan berita yang telah kami rangkum secara menarik untuk menemani Anda di sore hari. Bersama saya, Trivena Octavia, inilah Beranda Berita untuk Anda. Berita pertama datang dari perayaan Idul Adha dan kita akan melihat lebih dekat bagaimana umat muslim dalam merayakannya serta melakukan kegiatan kurban. Berikut liputannya untuk Anda. 3 Hijriah dilaksanakan sholat Id pada 10 Zulhijjah yang resmi ditetapkan oleh pemerintah pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 untuk menunaikan sholat Id. Selain itu juga, hari raya ini dikenal dengan Lebaran Haji karena bertepatan dengan pelaksanaan haji di Tanah Suci. Mengenal lebih jauh mengenai Idul Adha sendiri merupakan salah satu hari raya besar umat muslim, di mana peristiwa ini memaknai sebuah kata berbagi sekaligus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk ibadah dengan memotong hewan kurban lalu dibagikan ke sesama. Sehingga semua orang bisa mendapatkan daging dari hewan kurban tersebut tanpa terkecuali. Apapun agamanya, selagi masih dalam lingkungan yang sama, maka akan mendapatkan bagiannya. Khususnya bagi fakir miskin yang juga bisa mendapatkan dan merasakan makan daging yang mungkin jarang sekali bisa dikonsumsi dan dinikmati sehari-hari. Sehingga semuanya bisa berbahagia dan menikmati bersama perayaan Idul Adha ini. Hewan yang biasa menjadi kurban umumnya adalah kambing dan sapi. Dalam pemotongan hewannya sendiri tidak bisa sembarang orang melakukannya. Dibutuhkan keahlian khusus dan mental yang tangguh dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban tersebut. Bagaimana keistimewaan hari raya ini dan bagaimana pemotongan sapi dilakukan? Berikut wawancara dengan salah satu panitia kurban. Ya, kalau Idul Adha, ya kalau ibarat kayak anak kecil itu mungkin mau dikasih hadiah lah kan gitu. Kalau kita ya, kalau yang itu kayak ada suatu janji dikasih hadiah, maka seneng sekali. Kalau Idul Adha ini begini, jadi Idul Adha itu memang spesial. Yang bisa merasakan spesial itu terutama yang berkorban. Begitu bisa menjalankan perintah Allah gitu, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad, contohnya Nabi Muhammad, kan puas, senang rasanya, hati itu senang rasanya. Nggak bisa terbayangkan lah, mungkin setiap kepala, setiap orang yang berkorban itu beda-beda ya toh. Kebahagiaannya dirasakan, merasa dekat, merasa tenang, apalagi uang atau dana yang diberikan hewan kurban itu bisa dimanfaatkan orang banyak, itu kan betapa senangnya. Spesialnya seperti itu, apalagi ada perintah dalam Al-Quran untuk menjalankan kurban itu, untuk menyembelih kurban, dan kita bisa betapa senangnya gitu, kita sebagai istilah hamba Allah gitu, hamba Tuhan, bisa menjalankan perintahnya, itu suatu kebahagiaan yang mungkin Mbak E juga merasakan. Semuanya lah, umat apapun dia, kalau dia bisa menjalankan perintah Tuhannya pasti senang sekali, pasti merasa ada kepuasan, ada sesuatu spesial lah yang tidak bisa digambarkan mungkin dengan kata-kata, tidak bisa ya, karena itu wujudnya kayak rohani gitu kan. Mungkin kalau secara nyata bisa kita tunjukkan kebahagiaan kita, misalnya kita habis motong hewan korban, kita bagikan, apalagi kita bagian sendiri di rumahnya atau kepada siapa, terus yang menerima itu senang, mungkin itu baru kelihatannya, wah ini senang sekali dikasih, ini perasaannya lebih senang lagi kan gitu. Jadi memang itulah spesialnya, istilahnya kayak kelebihannya itu korban itu banyak dinanti orang, karena ya itu korban itu juga sudah merasa menjalankan perintah Tuhannya, bisa berbagi, yang menerima juga senang. Nah itu spesialnya mungkin tidak bisa digambarkan gitu. Ini jelas tetap tidak ada perubahan dalam itu lantas walaupun COVID, cuma itu efeknya tidak sebegitu banyak. Nah itu kalau pembelian sapi jelas di dalam perintah agama ya toh kan, contohkan Nabi Muhammad tuh kalau sapi
itu 7 orang, bagi 7 orang. Jadi misalnya satu orang itu 3 juta misalnya, maka 21 juta kan. Nah itu, dan nanti 21 juta ini untuk beli sapi paling enggak yang harga 20 juta, yang 1 juta untuk operasional. Jadi proses untuk mulai perencanaan sampai pemotongan itu paling enggak 3 bulan. Kalau kesannya sih terkesan ya, karena apa, ini ada peningkatan. Kemarin cuma potong 8, sekarang 10 sapi. Nah, pesan saya sih untuk tahun kedepannya alatnya mungkin lebih diperbagus lagi alat, terutama untuk merobohkan sapi, kan ini belum punya. Tahun kemarin untuk motong tulangnya aja pakai manual, pakai tangan itu, pakai kapak itu. Nah untuk tahun ini udah pakai mesin potong, harus cepet ya motong mesin itu. Terus untuk merobohkannya masih manual untuk saat ini, dengan kita ikat pakai tali itu kita robohkan gitu. Nah, untuk tahun depan harapan sih mudah-mudahan dikabulkan ya, itu pakai alat peroboh sapi itu yang tidak menyiksa gitu. Semua agama memiliki perayaan dan hari besar yang kaya makna dan historis di dalamnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk sekedar mengetahui perayaan-perayaan agama untuk menumbuhkan jiwa menghargai satu sama lain. Demikian liputan seputar Idul Adha. Efra Arni dan Kezia Hendrawan melaporkan untuk Beranda. Beralih ke berita selanjutnya, fenomena pengamen kerap kali kita temui. Salah satunya yaitu pengamen angklung yang kerap kali kita temui di pinggir jalan atau di pusat keramaian yang biasanya beranggotakan 5 orang atau lebih. Lantas, apakah kehadiran mereka diapresiasi oleh masyarakat atau menjadi masalah? Berikut liputannya untuk Anda. Grup musik angklung amat mudah kita temui di jalanan Yogyakarta. Berbekal angklung, mereka yang biasanya beranggotakan 5 orang atau bahkan lebih berdiri di keramaian juga pada traffic light ketika rambu-rambu menunjukkan lampu merah. Mereka menunjukkan kebolehan mereka dalam bermain angklung kepada orang-orang sekitar. Aksi dari pengamen angklung sepertinya disambut baik oleh para pendengar karena tidak hanya berharap imbalan, namun mereka mampu menunjukkan kebolehan mereka dalam memainkan alat musik angklung. Berikut kami tampilkan kepada Anda aksi permainan angklung serta akan mewawancarai pengamen angklung dan pendapat masyarakat yang melihat aksi tersebut. Awal mulai cuma apa ya? Ya cuma anak-anak mbak dan nongkrong dulu. Timbang nganggur. Ya terus kita ada inisiatif mau bikin grup lah. Harapan ke depan ini biar tambah solid lah. Tambah solid. Rukun lah. Gitu. Terus kira-kira ini bukanya dari kapan nih mas? 2000 maunya jamnya. Dari tahunnya? Tahun 2009 mbak. Tahun 2009 sampai sekarang. Iya. Waduh, udah lama ya. Udah lama mbak. Alhamdulillah. Terus kalau bukanya mulai dari jam berapa, tutupnya sampai jam berapa? Jam 9 sampai jam 5. Macam apa ya? Acaranya macam-macam mbak. Mau nikahan, mau apa bisa semua. Kalau menurut aku sih lumayan menghibur ya, karena musik lagu yang dikeluarin dari angklung itu kan beda sama musik-musik biasa yang kita dengerin gitu. Jadi kalau untuk aku pribadi sih cukup menghibur. Kalau aku pribadi nggak ngerasa resah sih, karena apa yang mereka lakukan itu kan juga kayak melestarikan budaya Indonesia, dan mereka tuh mainin lagu-lagu gitu, kayak nggak beda sama orang yang minta-minta gitu, kayak mereka tuh usaha gitu loh. Jadi menurut aku itu nggak membuat aku terganggu sama sekali. Grup musik angklung menjadi salah satu fenomena yang sebenarnya harus kita apresiasi karena tampilan mereka menunjukkan kekayaan alat musik Indonesia, yakni angklung, ke dalam ruang masyarakat terbuka, sehingga semakin banyak masyarakat, khususnya masyarakat Yogyakarta, agar lebih dekat dan mengenal alat musik angklung dari permainan angklung tersebut.
Saya Resti Raya dan Trivena Octavia melaporkan untuk Beranda. Akademia, Teman Bus merupakan salah satu program sistem transportasi angkutan cepat yang telah ada di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya yaitu Yogyakarta. Layanan sistem transportasi ini menjadi menarik karena tidak ada biaya yang dipungut bagi masyarakat yang menggunakannya. Lantas, bagaimana keseruan menggunakan Teman Bus ini? Berikut liputannya untuk Anda. Seperti inilah penampakan Teman Bus, salah satu transportasi yang ada di Yogyakarta. Anda bisa menggunakan transportasi ini untuk berkeliling Yogyakarta sekaligus menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan di Yogyakarta. Fasilitas yang disediakan Teman Bus dibekali peralatan yang canggih seperti CCTV, reader kartu non-tunai, sensor penghitung jumlah penumpang, bahkan sampai sensor alarm pada pengemudi untuk mendeteksi jika ada pelanggaran seperti merokok. Kita simak liputan dan wawancaranya untuk Anda. Bis berdiri sejak operasi di bandara itu tanggal 20 Oktober tahun 2020. Tahun 2020. Oh, baru ya, Pak? Ya, kalau yang pertama kali operasi itu tanggal free, nggak tahu program apa, saya juga sendiri nggak tahu. Pokoknya dari awal memulai operasional sampai detik ini free terus, gratis. Tapi dengan catatan harus membeli kartu. Oh, kartu, Pak. Kartu semacam flash dari Mandiri. Koridor 1 itu Condong Catur Pakem, koridor 2 Ngabean Godean, koridor 3 Bandara Adi Sucipto sampai Pakem. Hanya 3 koridor. Keamanan itu nomor 1 ya, diutamakan karena di dalam bis itu ada 5 CCTV yang meliput ya demi kenyamanan dan keamanan dari pengguna. Terus AC udah jelas ya, bisnya bersih karena bis baru. Gratis. Menikmati nggak perjalanan menggunakan Teman Bus? Karena saya baru pindah ke Jogja baru 2 bulan ini ya, so far sih oke. Karena bisnya juga armadanya baru, bagus. Kemudian penumpangnya masih jarang, jadi di bis selalu lebih lapang. Kalau bawa baby sih enak gitu. Wah, menarik sekali ya Akademia. Kapan lagi nih menggunakan transportasi yang gratis? Oleh karena itu, ayo kita gunakan Teman Bus sebagai salah satu kepedulian kita terhadap kemacetan di Yogyakarta. Saya Resti Raya dan Trivena Octavia melaporkan untuk Beranda. Sekian edisi Beranda kali ini. Nantikan episode selanjutnya setiap hari Rabu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Saya Trivena Octavia pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan.